Tahun 2023 honorer bisa langsung jadi PNS loh. Nah, kira-kira apa saja persyaratannya? Yuk kita simak infonya hingga akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hidayah di channel Info Dunia ASN. Dan kali ini kita akan membahas terkait honorer yang bisa langsung diangkat jadi PNS loh teman-teman. Masa sih iya? Iya teman-teman, jadi baru-baru ini ya rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara itu sudah resmi teman-teman dimuat dalam Prolegnas Prioritas 2023. Jadi adapun pembahasan RUU ASN tersebut terjadi di sela-sela masalah pegawai honorer yang belum terselesaikan. Ternyata masalah non-ASN ini menjadi pusat perhatian oleh pemerintah, terlebih di masa-masa penerimaan atau pendaftaran P3K yang mana banyaknya guru yang sudah berusia 35 tahun ke atas merasa didiskriminasi ya teman-teman, karena prosesnya yang disamakan dengan guru-guru fresh graduate ya. Jadi teman-teman, bahwasanya dalam RUU ASN ini memuat pasal tambahan yaitu pasal 131A yang akan menetapkan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non PNS dan tenaga kontrak yang bekerja secara terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 wajib diangkat menjadi PNS. Jadi wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 90. Jadi seperti itu yang tertulis dalam draft RUU ASN yang sudah masuk dalam Prolegnas 2023. Jadi yang langsung diangkat itu teman-teman yang sudah mengabdi kurang lebih 8 tahun teman-teman ya. Karena di sini dikatakan yang diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan 15 Januari 2014. Kalau sekarang sudah 2022 berarti masa kerja kurang lebih 8 tahun. Nah, ini yang akan diangkat jadi PNS tanpa mengikuti tes CPNS sebagaimana pada umumnya. Jadi selanjutnya dikatakan bahwasanya untuk proses pengangkatan tertera dalam pasal 135A yang berbunyi pengangkatan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non PNS dan tenaga kontrak menjadi PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 131A ayat 1 dimulai 6 bulan dan paling lama 3 tahun setelah undang-undang ini diundangkan. Ya, jadi kalau undang-undang ini sudah disahkan teman-teman, artinya 6 bulan setelahnya maka sudah akan ada pengangkatan kepada tenaga non ASN tadi. Jadi ketika undang-undang ini sudah mulai berlaku, maka pemerintah tidak diperbolehkan melakukan pengadaan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non PNS dan tenaga kontrak ya. Jadi tidak ada lagi perekrutan tenaga honorer dan pegawai tidak tetap ya teman-teman. Lebih lanjut bahwasanya RUU ini turut menambah satu ayat dalam pasal 87 ayat 5 yang berbunyi dalam hal perampingan organisasi atau kebijakan, maka pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D dilakukan secara massal dan diwajibkan berkonsultasi dulu ke DPR. Kemudian lebih lanjut ya,
bahwasanya Wakil Ketua Komisi 2 DPR Saan Mustafa mengungkapkan revisi Undang-Undang ASN ini akan mulai dibahas pada Komisi 2 bersama pemerintah pada masa sidang mendatang, atau tepatnya setelah masa reses berakhir pada 9 Januari 2023 mendatang. Namun ya, Bapak Menteri PAN RB dalam hal ini Azwar Anas menegaskan para tenaga non ASN ini tidak akan diangkat secara otomatis ya teman-teman. Ya seperti itu teman-teman ya. Jadi memang berbeda jenis seleksi nanti antara fresh graduate dengan pengabdian yang sudah lama seperti itu. Nah, dari pembahasan ini teman-teman sudah tahu kan ya, apa sih yang menjadi persyaratan utama bagi tenaga non ASN agar bisa diangkat langsung tanpa mengikuti tes pada umumnya, yakni dengan terlebih dahulu memiliki pengabdian atau seseorang yang diangkat sampai dengan 14 Januari 2014 ya. Juga dijelaskan dalam RUU ASN ini bahwasanya jika seseorang memilih atau tidak bersedia diangkat menjadi PNS, maka tentunya ia akan diangkat menjadi P3K, yang mana kita ketahui bahwasanya P3K memiliki masa kerja minimal 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Kemudian jika memilih untuk diperpanjang, maka tenaga ASN tadi bisa memperpanjang kontraknya. Oke deh teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Dan jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.